Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Husnul Khotimah dan teman sekelompok saya yaitu Victory Hero Tifalan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung normality, homogeneity, dan linearity. Sesuai dengan tugas yang sudah diberikan Bapak Sabarun minggu kemarin. Ini adalah datanya yang sudah diberikan oleh Bapak Sabarun. Oke. Perintahnya, kita baca singkat aja ya, saya yakin kalian udah baca ini. Perintahnya menemukan normality, homogeneity, dan linearity. Mendemonstrasikan cara-caranya. Di sini Bapak minta menggunakan Shapiro-Wilk untuk menemukan significant value. Kemudian membuat histogram, curve of score, Q-plot, kemudian menemukan homogeneity dengan menggunakan Levene test, dan juga menemukan linearity. Jadi tugas kita adalah menemukan normality, homogeneity, dan linearity. Sebelum kita mulai, ini saya bacakan dulu not kecilnya. Oke, normalitas yang kita pakai. Sebelum saya masuk, saya jelaskan sedikit. Uji normalitas ini adalah uji yang kita gunakan untuk mengetahui apakah hasil dari data yang kita miliki kemarin di penelitian itu dapat dikatakan normalitas atau tidak. Maksudnya kayak gimana? Bentar, saya baca not. Saya agak lupa dikit. Oke. Maksudnya, itu untuk menemukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal, artinya distribusi normal tersebut diambil dari populasi yang normal. Seperti itu ya. Nah, untuk normalitas ini ada dua, sebenarnya ada tiga, tapi yang lebih banyak dipakai itu ada dua tipe. Dua tipe atau dua jenis dari normalitas. Ada yang namanya Shapiro-Wilk, dan yang satunya itu namanya Kolmogorov. Bedanya apa? Untuk Kolmogorov itu digunakan untuk sampel yang jumlahnya di atas dari 50 responden. Untuk Shapiro-Wilk itu digunakan untuk yang jumlah datanya di bawah dari 50 responden. Sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Sabarun tadi, kita menghitungnya dengan Shapiro-Wilk. Oke. Kita buka catatannya lagi. Normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Biasa digunakan sebagai syarat dalam uji independen, sampel t-test, dan uji ANOVA. Biasanya digunakan untuk sampel yang kurang dari 50. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka tidak berdistribusi normal. Oke, datanya sudah saya taruh di Excel supaya lebih mudah mengkopinya ke SPSS. Di sini kita punya 3, statistik, writing, reading. Jumlah respondennya di sini ada 30. Ini tulisannya 32 karena di atasnya 12-nya dipakai untuk ini. Kita punya 30 responden, artinya kurang dari 50. Maka kita menghitung dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Kita copy ke SPSS di data view ini. Kemudian kita masuk ke variable view karena ini namanya masih variasi gini ya, variasi 1, 2, 3. Kita ke variable view, kita ganti namanya di sini statistik. Di bawahnya ini writing. Di bawahnya tadi reading. Oke. Nah, untuk desimalnya ini bentar. Kursi saya kemundur. Oke, untuk desimalnya ini kita ganti jadi 0 supaya tidak ada koma-komanya lagi, jadi lebih enak. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke data view. Kita buka analyze.
deskriptif statistik, kita masuk ke menu explore. Oke, seperti ini. Nah, untuk ketiganya ini kita kontrol A aja. Kita kontrol semua. Kontrol A maksudnya. Pindah ke dependent list. Setelah itu kita buka bagian plots. Kita klik normality plots with test. Continue. Dan oke. Kita tunggu datanya keluar. Nah, seperti ini. Kita baca yang bagian ini. Kita taruh di Word dulu ya, supaya langsung menjawab soal. Dokumen. Normality. Ini untuk screen saya cuma bisa record 10 menit. Jadi nanti tiap 10 menit saya record, saya cut-cut ya. Oke, normality. Kita ke note dulu. Kita copy dasar pengambilan keputusannya. Nih, kita copy di bawah. Oke, kita copy dan kita taruh di bawah aja ya. Misah gitu, kurang enak dilihatnya. Oke. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih dari 0,5, maka ia berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Yang mana nilai signifikannya yaitu yang ini. Kita kasih warna dulu. Nah, ini kita bacanya yang Shapiro-Wilk karena tadi nih jumlah respondennya kurang dari 50. Tahu dari mana nih? DF. DF ini artinya jumlah responden, ada 30. Kita simpulkan, hasilnya adalah nilai signifikan, kita taruh cek aja gitu, nilai signifikan, ternyata nilainya ini tidak ada yang lebih dari 0,05, dia kurang semua. Artinya apa? Artinya dia tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke homogeneity. Oke, selanjutnya kita lanjut ke homogeneity. Kita baca dulu notnya ya. Homogenitas atau homogeneity. Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Maksudnya apa? Seperti ini ya, misalnya saya contohkan. Misal saya melakukan penelitian terhadap tingkat kesetresan mahasiswa tadris bahasa Inggris semester 5B di IAIN Palangkaraya berdasarkan gendernya. Gender wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki ini merupakan variansnya. Nah, jadi homogenitas di sini menguji apakah si perempuan dan laki-laki tadi memiliki populasi yang sama atau homogen. Apakah si perempuan dan laki-laki tadi berasal dari populasi tadris bahasa Inggris semester 5B. Seperti itu ya. Oke. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan data ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Untuk menguji apakah si statistik, writing, dan reading tadi berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka berdistribusi homogen.
Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi homogen. Kita masuk langsung. Ini kita ke sheet 2. Oke. Ini tadi saya mencoba untuk menghitung, ini kita delete aja dulu. Saya jelaskan satu persatu, tolong diperhatikan. Bentar. Oke. Nah, di sini untuk menghitung homogennya nanti di SPSS, itu kita buat kode kelasnya dulu. Kode kelas statistik, kode kelas writing, dan kode kelas reading. Untuk statistik, ini kita kasih kode 1. Kenapa diberi kode? Karena nanti supaya kita mudah untuk mengelompokkannya di statistik nanti, ya di SPSS nanti. Untuk writing ini kita kasih aja kodenya 2. Kita drag ke bawah, kita seret ke bawah seperti ini. Nah, yang reading ini kita beri kode 3. 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang ini. Skor dan kode kelas. Jadi di sini skornya, skor apa? Skor statistik, writing, reading. Oke. Kita masukkan skor statistik dulu. Untuk kodenya tadi 1, kita copy semua ke sebelahnya ini, ke kode. Kemudian yang writing, ini kita copy ke bawah. Aduh, suara saya hilang. Maaf. Nih, gini, 2. Nah, kenapa dibuat jadi 1 kayak gitu? Karena kita akan menguji homogeneity. Homogeneity ini dihitung menggunakan one way ANOVA, yang artinya satu arah. Jadi dia dibuat 1 begini ke bawah. Nah, sudah, ini jumlahnya sama. Untuk yang 1, ini statistik. Ini nilai statistik. Tahu dari mana? Tahu dari kode kelasnya. Yang ini writing. Tahu dari mana? Tahu dari kode kelasnya tadi 2. Yang ini itu reading. Kodenya tadi 3. Sudah seperti ini semuanya. Kemudian kita copy ke SPSS. Oke, kita masukkan ke sini. Ini kita add dulu semuanya. Ini tadi juga saya habis coba hitung ya. Oke, kita control new aja. Kita copy di paste, maksudnya paste di sini. Sudah, ini namanya masih variasi-variasi begini ya. Kita ke variable view. Kita ganti, ini tadi adalah skor. Skor, kita ganti, dan yang di bawahnya yaitu kode kelas. Untuk desimalnya ini 0, supaya tidak ada komanya. Oke, sekarang kita lihat di bagian kode kelas ini di bagian value. Value kita klik titik 3. Untuk value tadi yang ke-1 adalah statistik. Kita add. Kemudian yang kedua yaitu tadi writing. Yang ketiga, kodenya taruh di value, labelnya label kelasnya. Reading. Jadi nanti ini sesuaikan dengan penelitian kalian juga. Kalau misalnya meneliti tentang speaking, berarti di sini sesuaikan speaking begitu. Nah, oke. Sudah, namanya sudah diganti skor dan kode kelas. Desimalnya menjadi 0. Kemudian ini tadi value-nya sudah kita ganti juga.
Kemudian selanjutnya kita ke data view. Kita masuk ke analyze. Dan di sini kita masuk ke compare means. One way ANOVA. Klik ini. Untuk skor ini kita double. Untuk skor ini kita masukkan ke dependent list. Untuk kode kelas ke faktor. Dependent list itu apa? Dependent list itu adalah variabel terikat. Kita klik options dan kita klik homogeneity of variance test. Continue dan oke. Keluar datanya di sini kita baca yang ini, test of homogeneity of variances. Kita copy aja langsung ke Word. Nanti kita bacanya di Word. Waktunya di situ ada 8 menit. Kita coba jelaskan dengan cepat sebelum recordingnya terstop sendiri. Oke. Paste. Nah, sesuai dengan soal kita menghitungnya dengan Levin statistik tadi. Benar? Levin statistik. Levin test ya. Nah, kemudian untuk nilainya itu yang di sini. Nilai signifikannya. Ini kita kasih warna maksudnya. Ternyata semuanya ini lebih dari 0,5. Yang artinya, nah kenapa tuh? Terklik ya. Keklik tuh, apa tuh? Apa itu? Terklik. Klik tadi. Maaf. Oke. Ternyata semuanya lebih dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan hasilnya data berdistribusi homogen. Kenapa homogen? Karena semuanya ini lebih dari 0,05. Sampai sini mengerti ya untuk homogeneity. Selanjutnya kita masuk ke linearity. Tadi saya jelaskan sedikit untuk homogeneity, kita baca lagi ya, karena tadi rekamannya ke stop. Untuk homogeneity kita menggunakan Levin statistik. Kita bacanya yang di bagian signifikan ini tadi. Setelah kita lihat ternyata 0,222 lebih dari 0,5. 0,336 lebih dari 0,5. Sama 336 dan yang terakhir 0,248 lebih dari 0,5 yang artinya data tersebut berdistribusi homogen. Sudah selesai, kita lanjut lagi ke linearity. Kita baca lagi notnya linearity. Jadi linearity ini adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terlibat. Dasar pengambilan keputusannya, jika hasil linear deviasi lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika hasil linear deviasi kurang dari 0,5, maka terdapat hubungan yang linear maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kita langsung hitung ya. Saya sudah punya datanya di mana? Di Excel. Oke, untuk menghitung linearity ini kita menggunakan X dan Y. Nah, di sini karena datanya tadi ada 3, ada statistik, writing, dan reading. Statistik kita jadikan X1. Writing X2, reading Y. Nah, kita copy ya, masukkan ke SPSS. Oke. Ini masih output yang tadi kita buang karena sudah di copy ke Word. Oke, kita control new lagi. Kita copy lagi. Kopinya di mana? Di data view. Sudah. Kita masuk ke variable view.
Ini tadi yang paling atas X1, X2, dan Y. Untuk desimal kita ganti tadi jadi 0. 0 dan 0. Sudah 0. Labelnya ini kita isi tadi namanya. Nama asli datanya tadi itu data apa? Di sini tadi data statistik. Di bawahnya tadi data writing. Di bawahnya data reading. Sudah? Seperti ini. Kita ganti namanya tadi X1, X2, Y. Desimalnya jadi 0. Semuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada komanya lagi. Kemudian labelnya ini kita sesuaikan dengan namanya. Statistik, writing, reading. Kita ke data view. Nah, ini sudah berubah jadi X1, X2, dan Y, dan sudah tidak ada koma. Jumlah respondennya masih tetap sama 30. Kita masuk ke analyze, ke compare means. Sudah seperti ini. Kemudian, untuk yang bagian Y, itu kita masukkan ke dependent list. Dan yang X ini kita Ctrl A, kita masukkan ke independent list. Apa itu dependent list dan independent list? Dependent list ini adalah variabel terikat, sedangkan independent list itu variabel tidak terikat. Maksudnya apa? Nanti kita akan mengetahui apakah si Y ini linear apa tidak dengan si X. Apakah si reading linear dengan statistik, dan apakah si reading linear dengan writing. Jadi, readingnya yang si Y kita taruh di dependent list. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian option. Oke, kita klik bagian test for linearity. Continue. Sudah. Tadi sudah dimasukkan ke sini. X-nya sudah. Kemudian option-nya tadi yang linear ini. Ulangi lagi. Test for linearity. Continue dan oke. Sudah. Kita scroll ke bawah, kita baca yang bagian ANOVA table. Kita copy, kita bacanya di Word aja. Biar cepet ya, karena recordingnya nyala. Gratisan dia nggak banyak. Bentar. Oke, kita paste di sini. Oh, dia terpisah, kita taruh di bawah. Oke. Kita baca lagi tadi standar dasar pengambilan keputusannya, kita copy dulu ke soal. Oke, kita taruh di bawah. Nah, oke, jika hasil linear deviasi lebih dari 0,5, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika hasil linear deviasi kurang dari 0,5, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Membacanya di mana? Kita membacanya di sini. Nah, ini dia. Deviation from linearity, baca yang disignifikannya. Kita kasih warna. Berapa jumlahnya di situ? Hasil data linearity adalah 0,503. Titik di sini itu berarti ada 0 ya, di sebelumnya 0, nah, jadi itu dibacanya bukan 503 tapi 0,503. Hasil data linearity adalah 0,503. Dia lebih dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Saya jelaskan lagi dari atas dalam penjelasan singkatnya, masih ada 3 menit. Oke. Kita hari ini menghitung normality, homogeneity, linearity. Normality tadi untuk mengetahui apakah hasil penelitian kita itu normal.
kita menggunakan Shapiro-Wilk yang jumlah respondennya di bawah 50, karena tadi jumlah respondennya ada 30. Hasilnya ternyata soal yang diberikan Bapak Sabarun tidak berdistribusi normal. Kemudian homogeneity tadi apa? Homogeneity tadi untuk mengetahui apakah variabelnya berasal dari populasi yang sama atau homogen. Dan hasil signifikannya lebih dari 0,5 semua. Berarti data berdistribusi homogen. Dan sesuai dengan permintaan soal, kita menghitung dengan Levene statistik. Sudah, kemudian kita ke bawah, ke linearity. Nah, linearity tadi untuk mengetahui hubungan antara apakah si apakah si statistik dan si reading berhubungan dengan linear, dan apakah si writing berhubungan linear dengan reading. Ternyata hasilnya di sini adalah 0,503, yang artinya lebih dari 0,05. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kesimpulannya, data soal hasil dari jawaban soal yang sudah diberikan bahwa data tersebut tidak normality, data tersebut terdistribusi homogen, dan data tersebut linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tambahan dari Miss atau Bapak Sabarun bisa ditambahkan, karena saya hanya mengetahui cukup sampai di situ. Sekian yang bisa saya presentasikan dan saya ajarkan. Ada salah hilaf kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.